Iya, terima kasih Mas Camin. Selamat malam semua. Selamat datang kembali di webinar kita malam ini. Narasumber kita kembali ke Mbak Imelda biasanya. Selamat malam Mbak. Malam Mbak Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sobat sesama. Aduh, kecagor nih. Kecagor gimana Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bang Asar. Apa tuh kecagor? Istilah baru. Gor meledak gitu ya. Oh gitu, ya. Oke deh. Terus lanjut Mbak Mari, gimana nih? Iya. Tengah suar. Selamat malam Bang. Halo Mbak Mari, di mana? Puji Tuhan sehat, masih di kampung Bang. Di kampung. Iya Bang. Kampungnya Sani. Di kampungnya Sani. Padahal kuat Bang. Iya. Kampungnya di Padang, kirain di Qatar. Amin ini ya Mbak Mari ya. Kita jalan-jalan ke Qatar ya. Kok jalan-jalan? Bang Asar yang bayarin. Sponsor. Lanjut yuk. Malam ini kita bahas apa ya? Gimana Mbak Mari? Iya, monggo Bang Aswar. Ya, mungkin sudah dilempar ke Bang Aswar. Iya, langsung Mbak Mari. Iya Mbak. Ini ada ucapan selamat malam yang panjang sekali ini dari Yana Mokanegola ini, Judi Al-Munajat. Selamat malam Bang Aswar, selamat malam alam semesta, peradaban, kondomi, madawa. Mbak Sani nggak disapa? Belum kenal ya. Kalau udah kenal udah sayang nanti. Ya ini kurang, sapa dulu Bang Mbak Sani ini ya. Iya, kasihan deh. Iya. Lama nggak ngobrol-ngobrol kita ya Bang? Lama, hampir ya mungkin 8 bulan lah ya. Iya, sekitar 8 bulan ya. Oke. Kita lanjutin obrolannya yang lalu itu ya. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kita lanjutin obrolannya bersama Mbak Sani ya. Iya Bang. Seperti itu. Ini kita sapa teman-teman banyak sekali ini ya. Sudah 150 aja. Mana tadi ini Al-Munajat nih ya, beraninya nggak sapa Mbak Sani ya. Waduh, cari gara-gara ini. Tolong di typing. Ada waktu 1 jam ke depan ini. 1 jam ke depan. Iya, waduh. Apa sengaja dia kali ya cari gara-gara ya? Mulai dia minta disebut namanya Bang, minta disebut itu. Ini nih. Ini orang Muna dia ini. Namanya dia orang Muna nih. Kayaknya cari gara-gara sama Mbak Sani ini. Ya, kayak menyapa tandain sebagian. Tandain namanya Bang. Iya, tandain ya. Oh, Mbak Sani sudah di dalam hati. Luar biasa sekali. Langsung. Nah, kalau begini lancar cari aman. ini. Oke, kita cari aman tuh Bang. Kalimat itu cari aman itu. Iya. Ini sudah konfirmasi. Selamat malam Mbak Sani. Bang. Ya, ini baru lengkap ya. Baru lengkap. Ya, baru bisa jalan Zoom kita ya Bang. Thank you semuanya, Mas Denny, Pak Ayu. Saya kira ini banyak teman-teman baru loh ya, banyak teman-teman baru.
Kalau Zamilan ini cewek cowok ya? Mbak Zamilan atau Mas Zamilan? Mas itu Jamil ya? opa. Mas Jamil. Opa dia. Opa. Oh, Opa, salam sayang Opa. Di mana? Di Muna juga ya, Bang? Itu teman-teman saya semua itu ya. Curiga kalau sambil teman-teman ketawa saya di pinggir-pinggir Lohia dia itu di Muna sana. Oh iya, salam sayang ya dari Bogor ke Muna. Jauh tuh, berapa kilo? Oke. Yang dekat Bogor nih Bang Judi ini. Bang Judi. Bang Judi udah lama nggak masuk kan, Bang? Oh gitu, ya. Ya, udah lama juga kita belum ketemu, nanti deh next diatur lagi jadwal ketemuan lagi gugup. Belum ada kopdar. Oh bukan Judi yang itu, ini Judi dari Muna. Mana? Yang mana? Oh beda ya. Kalau itu pakai Z, kalau yang ini pakai J. Yang ini J. Ya. Kalau ini dia dari Muna juga. Ya udah ya Sani SS udah capture biar nggak salah nama nanti. Oke. Ini ada Ernie ya. Ini ada Ernie nih katanya. Dia newbie. Selamat malam ya. Halo Mbak Ernie, salam kenal Mbak. Bang Gianto, selamat pagi Mbak Sani. Bang Gianto lagi di Qatar ini, masih. Ya. Lagi di Eropa. Amin ya ketemu. Ya ini Bang Gianto lagi di Eropa mandi salju. Di Eropa mandi salju? Iya kayaknya pengamanan Natal. Kayaknya ini pagi di sana dia ya. Sekarang mungkin teman-teman tuh ingin ingin tahu apa kabar, maksudnya gimana kabar Mbak Sani sekarang gitu ya. Mungkin perlu updating dulu deh. Iya, soalnya beberapa teman ada yang bilang kok jadi pendiam gitu loh Bang. Iya. Sebenarnya mungkin nggak pendiam juga ya, karena mungkin udah mulai membiasakan diri kalau ada apa-apa narik ke dalam diri, ada apa sih di dalam diri gitu kali Bang. Jadinya bawaannya memang mungkin diam kan, butuh diam diri gitu. Tapi bukan jadi orang yang pendiam, beda kan? Oke. Jadi ya. Jadi updatingnya ini berarti Mbak Sani lebih ke dalam gitu ya? Iya. Bukan lebih murung kan? Lebih ke dalam maksudnya kan? Iya, bukan jadi pendiam, murung, skeptis, atau insecure, bukan. Berarti itu maksudnya Mbak Sani sekarang lebih bijak gitu loh, biar orang ngerti maksudnya apa gitu ya. Iya, lebih bijak. Mungkin ya Bang, mungkin. Ini juga mesti konfirmasi terus-menerus kan. Supaya nggak jatuh juga lagi, nanti ke pride pula lagi kan. Bilang bijak terus langsung ke Bang kempis hidungnya. Oke, ini banyak loh yang nanya gimana kabarnya Mbak Sani. Ini ada Bang Miswanto Bali, kemudian ada Pak Sunardi ya, malam ini libur dulu karaoke-nya katanya. Mbak Melia ya, Mbak Melia Ningsih. Mbak Melia ini di Bali. Mbak Melia Ningsih Bali ya, bukan? Banyak nama baru Bang. Iya, ini nama baru semua. Oh Aceh, apa kabar Aceh? Oh, itu ini Bang Judi ini udah nanti ketemu di PCI dengan Mbak Sani ya, siap difasilitasi. Oh Mbak Ayu yang di Bali. Iya. Bang Miswanto juga Bali. Mas Imam masuk nih, Mas Imam. Oke, ini ya. Oke. Oh iya, ada masuk Mas Imam, Pak Sunati, Pak Suhadi, Mas Henry, anak gogopek nih masuk semua nih. Gimana Bang? Apa namanya? Ya gimana kesibukannya Mbak Sani sekarang?
terakhir kan kita dengar tuh Mbak Terakhir Sani. tuh ngebahas yang anak-anak ke rumah Iya, neneknya anak-anak ya. ke rumah Dibawa ke neneknya sana. Mbak Sani Di sini. itu gimana gitu kan. sekarang? Ya jadi awalnya kan pas untuk bukan mengusir ya Bang. Kalau Sani mengambil kata mengungsikan mereka ke rumah mertua. Tadinya kan untuk memberi pelajaran biar ayahnya biar sama-sama tahu gimana sih rasanya ngurus anak 5 itu nggak gampang. Nah sekarang gimana tuh? Nah ternyata tuh cuman kuat 3 minggu mereka di sana Bang, karena yang anak Yasani pertama itu tiap malam nangis, kangen gitu. Kedua, si kembar itu kalau tidur itu harus megang tangan Yasani Bang. Tangan Yasani itu kan cium-ciumin tuh, ujung-ujung jari itu dicium-ciumin gitu kan, kayak kucing gitu lah Bang. Jadi di sana tuh mereka kecarian tangan aku lah Bang, gitu ceritanya. Terus yang paling kecil itu dia udah biasa digarukin sambil dikipasin. Jadi mereka tuh kayak stres sendiri. Sebenarnya mereka berlima ini yang stres awalnya ya, bukan orang lain. Mereka berlima ini kayak survive untuk saling biar kalau tidur itu nggak ada yang rewel, karena di sini tuh Yasani membiasakan malam itu nggak ada marah-marah, tidur tenang, biar besok paginya itu nggak ada ingatan kayak gimana pas malamnya gitu loh Bang. Karena kan bawaan buat tidur juga kan kalau misalnya marah-marah, ngambek, nangis itu yang Yasani khawatirkan nanti ke dalam mereka mimpi atau alam bawah sadar mereka tuh keganggu gitu. Nah di sana itu kayak mereka itu lagi kayak apa ya berkutat untuk mereka itu saling ngejaga gitu. Jadi kakaknya tuh yang si Teteh itu cerita kadang-kadang difotoin jagain yang ngipas-ngipasin yang kecil, terus yang nomor 2 megangin tangan, maksudnya biar seolah-olah itu tangan aku Bang gitu. Akhirnya cuma kuat 3 minggu dan mamanya mertua gitu ya, mamanya si ayahnya ini nggak kuat kalau mereka di sana gitu, karena ternyata ayahnya itu nggak berubah. Jadi bukan ayahnya yang ngurus mereka, tapi malah mamanya. Ya, aku sih sebenarnya kasihan juga ya Bang, maksudnya mamanya juga udah sepuh lah ya, udah tua gitu. Saatnya untuk menikmati hari-hari tua kok malah nanggung cucu 5 orang, plus di sana juga pasti ada cucunya yang lain gitu kan. Aku sih kepikirnya ke sana juga sebenarnya Bang gitu. Jadi aku nunggu momen yang nggak mengintervensi kayak gimana kondisi mereka di sana, nunggu suatu saat itu, dan aku juga kepengen itu mereka memang balik ke sini gitu, tapi dengan kondisi ada sesuatu yang tersadarkan gitu loh, ada pelajaran yang bisa diambil dari sini gitu, nggak cuma ngungsi kayak liburan terus pulang gitu kan. Akhirnya mamanya nggak kuat, mereka balik sini, tapi ya itu tadi yang tadinya yang Yasani tujukan tuh biar ayahnya berubah kan, paling nggak berpikir adalah perubahan kenapa sih anak ini fungsikan ke sana gitu loh, mempertanyakan ke diri sendiri gitu. Ternyata enggak, ternyata di sana itu malah kesempatan ke empang, mancing segala macam kayak gitu. Yang tadinya ya, aku pikir ayahnya mau nganter pagi-pagi sekolah, itu pun ternyata enggak, karena tidurnya jam 3 pagi habis mancing, bangunnya males kayak gitu, ngantuk. Akhirnya nggak nganter, akhirnya mereka berangkat nenek angkot juga gitu kan. Aku pikir juga nggak ada yang berubah sama sekali ya, maksudnya nggak ada yang perubahannya wow gitu kan Bang. Jadi akhirnya yaudah mereka balik lagi sini gitu. Terus yang kayak gini juga aku ceritain sih ke kakak kandung sama kakak sepupu, karena kakak sepupu sekarang gimana? Ya mereka udah balik sini gitu. Nah akhirnya yang sambil belajar dari kuliah TBP Abang gitu kan, terus kemarin juga sama Mbak Laila gitu, ada yang Sani mulai coba-coba untuk meraba ke ini loh Bang, ke identifikasi rasa kesayaan keseharian yang Sani di sini gitu. Nah dari yang kejadian kemarin canggih sekali Mbak Sani ya. Iya karena juga Abang ngajak belajar kan. Ya mau nggak mau lah ya gitu loh, bermanfaat gitu kan, dicoba ke dalam sehari-hari aja dulu gitu Bang, ke akunya dulu gitu, bukan ke mereka dulu kan, ke akunya dulu gitu. Terus dari situ yang dari kejadian kemarin itu Yasani mendapatkan identifikasi diri kesayaan itu, pertama itu memperbandingkan Bang, antara
memang oke lah masalah tanggung jawab gitu ya. Waktu itu pernah kita bahas tentang tanggung jawab sebagai suami sama istri gitu. Tapi diri kesayangan Yayasan itu memperbandingkan, kok enak banget hidupnya ya gitu. Sampai usia segini tuh nggak ada gitu beban di kepalanya, atau yang Yayasan tampak ya Bang, nggak tahu juga di dalam hatinya gitu ya. Yang Yayasan tampak itu, kayaknya enak banget hidupnya gitu. Walaupun udah dibawa ke sana, nggak ada yang bikin menyusahkan hati dia, malah jadi kesempatan untuk pergi ke Empang segala macam. Oh, anak-anak di rumah mamanya gitu, malah lebih tenang hidupnya mungkin ya gitu kan. Terus itu yang saya pikir, oh ini berarti identifikasi kepercayaan ini masuk ke egois gitu, karena udah mulai memperbandingkan dua person gitu kan Bang. Terus yang kemarin tuh yang nendang juga di kuliah TBP itu yang ini terbebaskan, yes, bebas melakukan sesuatu secara bebas, no gitu kan, ya gitu, mengekspresikan secara bebas, no gitu. Nah di situ yang saya juga mikir, iya ya, memang hidup enak itu boleh, malah bagus banget hidup enak gitu, tetapi tidak seenaknya gitu. Sementara Yasani lihat hidup Yasani mulai memperbandingkan kan, hidup Yasani begini, dia kayak hidup enak banget, caranya yang salah gitu kan. Nah itu yang saya mikir, oh ini identifikasi diri kesayangan Yayasan ini masuknya ke egois. Nah setelah Yayasan udah mulai meraba-raba awal dari dimensi 3, yang Yayasan mau tanya di Zoom sekarang nih Bang, untuk memprogresifkan, memperluas konteks ke lebih tinggi lagi tuh, apa sih yang Yayasan harus bisa pelajari gitu loh Bang, karena udah mulai meraba-raba di situ gitu. Nah tinggal memprogresifkannya ini yang Sani kayaknya dalam keseharian itu kadang suka mentok gitu loh Bang, gitu. Iya gitu. Apa yang harus Sani pelajari ya untuk biar bisa setelah tahu, oh ini identifikasi ini di level dimensi 3 nih gitu. Tapi kan nggak cuman oh ya udah egois kita diam gitu kan, nggak mungkin juga ya Bang. Maksudnya kita memprogresifkan buat ke atasnya lagi tuh kayak gimana Bang, apa yang harusnya saya pelajarin gitu. Oke. Iya. Iya, jadi apa ya? Ya ini situasinya kan belum ini ya, apa namanya? Berarti kan belum pulih ya, belum sembuh. Dan sekarang sepertinya Mbak Sani sudah mau fokus ke apa namanya? Kesayaan itu kan. Iya, fokus pada kesayaan gitu. Dan memang tuh kalau bab tentang kesayaan tuh kita nggak boleh ngurusin kesayaan orang lain gitu. Ya, kita nggak boleh ikut dalam kesayaan orang lain, itu nggak bisa gitu. Ini sesuatu yang jadi kalau orang tidak minta itu kita nggak boleh masuk di situ, ya kan. Nah kan jelas tuh ya, kalau masih dimensi ketiga, kesayaan itu kan sangat-sangat egois ya. Nature kesayaannya itu sangat egois. Kemudian itu kalau dia dimensi dimensi keempat, ini tepatnya dalam dimensi ketiga ya, dalam dimensi ketiga itu kan sangat-sangat egois. Kemudian dalam dimensi keempat itu orang itu akhirnya masing-masing sadar dengan penderitaan kan. Jadi dalam dimensi keempat itu orang sadar bahwa ya masyarakat ini menderita, keluarga ini tuh menderita gitu. Maka kemudian tuh penderitaan itu ditanggulangi bareng-bareng. Itu kan asasnya. Jadi dalam dimensi keempat itu kita bekerja sama
karena memang ada penderitaan bersama gitu kan. Kan basicnya di situ. Nah, dimensi kelima itu kita tidak melihat lagi. Ini kan sebenarnya dimensi ketiga ini hanya alam tampilan kan. Tampilan. Jadi ada tampilan. Jadi di balik tampilan itu kan yang ada itu esensi kan. Jadi kalau kita bikin anak panah, ini kan tampilan kan gitu ya. Lalu ada esensi, ya kan. Titik itu kemudian ada lagi apa yang disebut dengan eksistensi. Saya kira Mas Ani rajin lah ya, ikut kelas filsafat kan, mesti ya ini saya bedain kan. Jadi kalau apa namanya di tingkat esensi itu kan semuanya terhubung gitu kan, semuanya terhubung dan tidak ada pemisah-misahan. Ya. Artinya sebenarnya itu gini, kalau misalnya dengan suami ya, ini kita nggak ngomongin tampilan ya. Kalau tampilannya kan memang ya boleh kita bilang ini kayaknya kok suaminya kurang bertanggung jawab gitu kan. Tapi kalau kita masuk ke situ dalam keadaan yang dialami itu justru ya betul kita apa namanya melihat bahwa relasinya itu kan nggak di ini kan ya, posisi dalam relasi itu kan nggak aktif dia, padahal kan namanya relasi itu dibangun untuk kepentingan tertentu. Jadi kan di situ. Kalau kita fokus di relasi, memang ini ya mandek gitu, nggak ada solusi kan. Tapi ya kalau kita fokus di situ, kita akhirnya tuh solusinya perbaiki relasi atau cari relasi baru kan gitu aja tuh. Tapi kalau misalnya kita lihat ini dimensi yang lebih tinggi dari relasi, berarti kan konteks, ya kan? Berarti itu konteks. Nah, Mbak Sani kan berarti harus cepat-cepat itu atau harus disiplin melihat itu dalam konteks non-dual kan. Dalam konteks non-dual itu kan ya semuanya saya gitu ya. Alam semesta itu kan di dalam diri kita. Seperti itu. Alam semesta di dalam diri. Artinya bahwa pengalaman itu terjadi dalam semesta Mbak Sani kan. Pengalaman Mbak Sani bersama Pak Jokowi itu dalam semestanya Mbak Sani. Pengalaman Mbak Sani bersama anak-anak itu terjadi dalam semestanya Mbak Sani. Kan begitu? Maka kemudian jika pengalaman itu katakan menyakitkan gitu ya, maka yang harus diperiksa itu adalah konteksnya gitu ya. Salah satunya itu konteksnya. Jadi ya seperti itu. Periksa konteksnya gitu ya. Jadi itu membutuhkan sebuah apa ya, keberanian yang radikal untuk menerima tanggung jawab konteks. Menerima tanggung jawab.
konteks. Dan seperti itu. Bahwa ini semua terjadi dalam semesta Mbak Sani sendiri gitu. Tidak ada orang lain, ya kan, dalam semesta Mbak Sani. Artinya apapun pengalaman yang terjadi dalam semesta itu adalah konsekuensi dari konteks kesadarannya Mbak Sani. Nah, kemudian itu memang Mbak Sani perlu lebih cepat untuk mastering, memahami progresif kesayaan tuh. Karena sebenarnya itu kan dalam semesta kesayaan tuh, ya level kesadaran itu menentukan sekali. Level kesadaran menentukan, dia adalah penentu perilaku, penentu pengalaman gitu ya. Seperti itu. Jadi atau gimana memulainya gitu ya, biar kemudian kan kalau kalau masalah yang ini ya, masalah seperti ini nggak tuntas-tuntas gitu ya, nggak selesai-selesai, itu biasanya itu berangkat dari kalau istilah Hawking itu, kita ketidakpedulian pada hukum-hukum kesadaran. Kita berpikirnya selalu menggunakan prinsip linier gitu. Seperti yang kita bahas di kelas di kelas stepping, bahwa prinsip linier itu kan kalau untuk mengatasi dualitas pada alam kan. Dualitas pada alam tampak. Itu kan memang harus pakai prinsip linier. Tapi kalau dualitasnya pada diri itu nggak bisa pakai prinsip linier gitu. Dia mesti pakai prinsipnya non-linier. Artinya kita harus fokus pada mengamati konteks kesayaan setiap saat gitu. Nah, biar mungkin radikal, pokoknya Mbak Sani terima konteks bahkan termasuk suami itu tanggung jawabku gitu. Bahkan termasuk suami itu tanggung jawabku. Itu maksudnya tanggung jawab pada konteks kan. Kalau berani gitu ya. Bahwa suami pun itu adalah tanggung jawabku. Seperti itu. Oke. Itu. Kalau Mbak Sani bisa dapat makna itu ya, bahkan suami biar tidak ada keterpisahan dengan apapun gitu di dalam semestanya. Ini ternyata rame juga ya yang chat yang menarik perhatian dari Batam Mahfud Amin. Mbak Sani coba kurangi pemakaian kata meraba. ini udah jelas banget nih konteksnya Bang. Ini jelas banget nih konteksnya. Ayo merapat yang jomblo. Ini kayaknya ada masalah ini Bang Mahfud ini dengan jomblo ini. Kenapa sih jomblo sindir-sindir? Aduh.
Memang ada apa ini kalau sindir-sindir gitu. Wih, banyak juga 200 ya. Bang Mahfud ini sudah tiba di Batam kayaknya ini ya. Coba kurangi pemakaian. Pemakaian kata meraba. Ya itu apa ya? Ada ini enggak sih? Ada sesuatu yang mengganjal enggak sih kalau misalnya bahkan kondisi suami itu pun tanggung jawab saya gitu. Artinya tanggung jawab konteks gitu kan ya. Ada sesuatu yang mengganjal nggak kalau misalnya Mbak Sani hadir memperagakan konteks non dual kayak tadi? Atau yang muncul enak aja loh. Nggak ngerasain sih. Balik lagi tuh bang ke bawah. Kembali lagi ya ke bawah. Udah ya. Udah kayak bola beko, balik lagi ke bawah. Iya, jadi ya itu dalam situasi seperti itu emang udahlah terima semua tanggung jawab konteksnya gitu ya. Bukan tanggung jawab relasinya, konteksnya. Iya. Tanggung jawab konteksnya gitu. Jadi mungkin dengan begitu itu apa ya? Kita jauh lebih longgar ya. Jauh lebih longgar. Jadi masalahnya kan kadang-kadang itu gini yang saya lihat ya dalam kasus-kasus seperti ini itu satu pihak itu menuduh yang paling enak. Ya kan? Kita menuduhnya enak banget ya. Padahal itu sebenarnya kalau ada kondisi seperti ini, sebenarnya yang paling menderita itu yang nggak sadar tanggung jawabnya gitu. Itu yang paling menderita itu sebenarnya yang nggak sadar dengan tanggung jawab jiwanya. Itu yang paling menderita. Jadi ini bukan saya membela kaum laki-laki ya. Nanti sesama bisa tutup bang. Apa ini bang Asad? Seperti itu. Jadi apa namanya? Ya itu harus diini dulu bahwa yang paling menderita itu sebenarnya suami gitu. Ibarat kata ya, orang yang nggak terbalik gitu. Orang yang nggak waras yang mesti ditolong gitu. Iya, kalau Mbak Sani ini waras nih. Gila, kasiannya lagi nggak waras ini ya. Dia nggak tahu kalau dia lagi nggak waras gitu bang. Dia nggak tahu kalau dia nggak waras. Itulah bedanya jiwa dengan fisik. Kalau jiwa itu, kalau ada masalah, itu yang ngerasain orang lain. Yang ngalamin itu nggak ngerasain. Itu kalau jiwa tuh. Tapi kalau sakit fisik, itu yang ngerasain yang punya tubuh. Orang lain nggak ngerasain. Tapi kalau jiwa itu yang ngerasain itu orang lain. Yang punya jiwa itu nggak ngerasain. Fine-fine aja. Seperti itu. Itu poinnya tuh ya. Itu kalau jiwa itu makanya disarankan kita bisa kontemplatif itu bisa menyadari. Bisa menyadari. Seperti itu. Jadi mungkin itu kita membutuhkan pemahaman baru ya untuk melihat ternyata itu yang harus ditolong itu dia, bukan saya gitu. Ya saya juga perlu ditolong tapi tidak seberat dia, tidak seurgent dia gitu ya. Ya kalau Mbak Sani bisa seperti itu, paling nggak itu udah empati ke dia. Iya.
Bukan kemudian dia ini kita hakimi, udah lama juga soalnya ini. Ya kan? Ya seperti itu. Ya berat itu, berat laki-laki itu kayak gitu itu berat. Kasihan gitu. Jadi ya inilah Mbak Sani membutuhkan apa ya? Ya mungkin dia membutuhkan cinta Mbak Sani, cinta yang tulus, tapi biar dia bisa pulih misalnya. Dan memang kebanyakan laki-laki itu sekarang ini membutuhkan cinta yang ini untuk sembuh. Kebanyakan laki-laki sekarang itu udah lemah. Lemah. Dikopio kehidupan, dikopio tagihan, dikopio susu itu udah lemah dia. Kopio Pampers itu udah mumet ya, cekot-cekot. Jadi sebenarnya badan boleh Rambo gitu ya Bang, badan boleh Rambo. Di kopio KSP gitu ya, di kopio koperasi simpan pinjam dia udah. Badan boleh Rambo, dikasih Pampers langsung Hello Kitty bersihin ya. Ya ini apa ya? Jadi kopio KSP ini kan mumet nih kan. KSP itu koperasi simpan pinjam kayaknya ya. Pinjam. Aduh. Iya, bener loh itu. Laki-laki itu bayi dewasa. Sampai Esen bilang nih, ini ayahnya itu sebenarnya anak nomor 1. Jadi sebenarnya anak Esen itu ada 6 Bang. Ayah nomor 1, ya, si Teteh nomor 2 gitu. Ya itu saya kira kita membutuhkan itu ya. Kita membutuhkan paradigma baru memahaminya gitu ya. Dan sebenarnya memang kalau laki-laki yang cerdas tuh memang mestinya harus depresi di dalam era sekarang ini. Ya harusnya itu depresi gitu. Gimana mungkin kita itu dari kecil disuruh bekerja gitu ya. Jadi arah hidupnya itu kita memang harus apa ya, memang menuju depresi sebenarnya. Karena kemudian tuh ya kita kan sekolah ya, sekolah dan kita harus disuruh bersaing untuk hidup gitu kan. Bersaing untuk. Jadi pandangan dunia kita itu pandangan dunia yang materialis kan. Soalnya saya pernah nanganin kasus orang Muna juga di Jogja. Itu dia dulu di UGM itu angkatan awal lah. Dia teknik nuklir jurusannya tuh. Tapi nggak lulus. Dia dikatain depresi dia. Dari asrama Beo ke asrama Timoho itu dia dikatain depresi gitu. Jadi orang Muna itu asramanya ada 2 di Jogja tuh. Kalau asrama di Jalan Beo itu asrama Sulawesi Tenggara. Kalau asrama di Timoho itu asramanya orang Muna asli itu. Asrama Muna namanya. Nah, dia itu pintar gitu. Jadi dia jadi waktu saya mungkin SD dia udah di Jogja gitu. Atau waktu SD gitu kan. Dan dia itu sudah jadi olok-olokan, sudah jadi semacam sudah jadi semacam legenda. Kalau kamu ke Jogja jangan seperti dia. Gitu. Jadi menjadi momok gitu. Suatu saat saya bertemu dengan dia gitu. Ya kan? Saya ketemu dengan dia. Saya dekatin gitu. Dia pintar, dia suka ngerjain skripsi, semua pokoknya dari skripsi sampai disertasi itu dia bisa ngerjain gitu. Walaupun dia nggak lulus
S1-nya gitu. Ngobrol-ngobrol waktu itu sama saya ini gitu, saya mendekatkan diri karena tetangga saya gitu. Tapi dia nggak kenal saya, dia jauh senior di atas saya gitu. Tapi rumahnya itu mungkin sekitar 1, 2, 3, ya 6 rumah lah. Tapi 6 rumah di sana kan tahu sendiri ya. 6 rumah di Sulawesi itu tahu sendiri gitu. Satu rumah ke rumah yang lain butuh setengah jam ya Bang? Ya kurang lebih 6 rumah saya kira waktu itu. Akhirnya saya tanya gitu. Saya yang rokok saya tanya. Saya kagum. Tapi itu memang ini ya, saya ini gitu. Bahwa waktu saya SMP SMA, saya udah dengar namamu yang paling pintar ke Jogja tuh. Saya udah dengar namamu. Saya kenal bapamu gitu. Saya gitu. Saya suka belanja di warungmu. Saya gituin gitu. Saya kenal adik-adikmu gitu. Saya kenal. Terus kemudian tuh, pokoknya saya kenal semua lah. Ibumu juga saya kenal gitu. Memang saya kenal gitu. Terus saya bilang, apa kok kemudian tuh akhirnya itu kayak begini tuh, dasar awalnya itu apa? Dia sebenarnya S1-nya itu udah mau skripsi, nggak diselesaikan gitu. Apa peristiwa apa yang membuatmu itu stuck sampai puluhan tahun kayak begini gitu. Dan namamu jadi legenda sekarang. Saya gituin gitu. Akhirnya tuh dia panggil saya sini kita ngobrol katanya. Baru kali ini katanya ada yang bertanya begitu gitu. Biasanya saya dijudge kau bodoh apa gitu. Kalau lu bodoh gitu ya. Saya tanya ini pasti ada peristiwa pemicunya gitu. Ceritalah dia tuh. Saya itu mulai kehilangan dunia sejak saya dengar adik saya meninggal katanya. Hancur saya itu dengar adik saya meninggal. Orang batinku langsung, dia mengalami grief. Dia mengalami grief. Kehilangan gitu. Sehingga sejak itu dunianya runtuh. Dan nggak bisa bangkit. Dan nggak ada yang pahamin. Cuman diejek aja kan. Cuman dihina. Kasihan itu. Kemudian tuh kita ngobrol. Ini saya terapi. Dia nggak mau. Jelasin dulu. Katanya. Jelasin dulu gimana cara kerja terapinya gitu. Nah, jelasin, dia mudeng dia. Setelah dia paham teori-teori fisika itu, mudeng dia. Akhirnya tuh, kata nggak usah terapi saya, jelaskan saja teorinya. Saya orang pintar kok katanya. Iya bang, terkenal memang. Akhirnya saya jelaskan. Udah jadi legend ya? Ya kan udah jadi legend tadi, iya. Jelaskan saja. Kalau sains katanya, saya pasti tahu. Kerjaan saya katanya baca kok. Cuma saya dia nggak bisa keluar dari grief itu. Akhirnya saya cuma bilang, yang kamu perlu lakukan itu hanya meruntuhkan waktu, dimensi waktu gitu. Mudeng dia. Meruntuhkan dimensi waktu. Sembuhlah saya katanya kalau begitu ceritanya. Saya pikir saya ini jiwaku telah hilang. Ternyata terjebak dalam dimensi waktu gitu. Dalam kehilangan yang sangat dalam. Seperti itu. Ya sejak itu dia kemudian tuh 6 bulan kemudian saya sudah dengar dia akhirnya dia selesaikan S1-nya tapi nggak di UGM, dia ambil di lain, kalau nggak salah di Jana Badra. Dia selesaikan dan dia langsung menikah dan langsung kerja diterima pabrik, ahli-ahli merancang desain industri gitu. Setelah
Hampir 20 tahun dia terjebak di Jogja. Nggak mau pulang juga. Nggak mau pulang. 6 bulan tuh, mana? Yang kemarin itu. Oh, sudah ini gajinya di Tangerang katanya 30 juta dia sebulan. Dia udah lulus langsung. Katanya, kamu apain kemarin itu ya? Kamu apain dia itu? Kok langsung menikah? Dan langsung ke Jakarta. Tinggalin sudah Jogja. Dia bilang, enggak. Dia pintar memang. Cuma dia nggak ngerti kejiwaan gitu. Sekali beritahu rumusnya, dia hanya perlu meruntuhkan dimensi waktu. Dia runtuhkan dengan kesadaran dan niatnya itu kan. Dia keluarlah dia dari keterjebakan grief itu, kedukaan yang mendalam. Dia pulih, sadar dia. Nah, khawatirnya itu banyak laki-laki yang mengalami seperti itu. Nggak ngerti apa yang terjadi pada dirinya dan terjebak gitu lah. Kayak laki-laki ya mungkin sosial lah ya. Jadi banyak yang terjebak dalam dimensi waktu. Sehingga muncul laki-laki adalah apa tadi itu? Mana tadi itu ya? Mana tadi itu? Tulisannya tuh. Laki-laki dewasa. Laki-laki itu bayi dewasa. Bayi dewasa. Apalagi perempuan. Bayi yang pernah dewasa. Kata teman saya gitu. Apalagi perempuan katanya. Bayi yang nggak pernah dewasa. Oh, bayi nggak pernah. Artinya sebenarnya itu kita banyak terjebak dalam dimensi waktu gitu kan. Jiwa kita itu banyak patah, banyak mengalami penderitaan dalam dimensi waktu, dan itu kita tidak mengerti, kita terus salahin orangnya gitu ya. Kenapa kamu bodoh, kenapa begini, kenapa kamu nggak hoki, kenapa kamu nggak kayak Messi gitu ya. Seperti itu. Jadi kita akhirnya itu saling mengejek. Ya, kayak laki-laki adalah bayi dewasa, sementara perempuan adalah bayi yang nggak pernah dewasa. Terus begitu saja, nanti bisa jadi kaos tuh. Nanti di bak truk itu juga ditulis. Tapi yang tidak pernah kita sadari bahwa seluruh pengalaman jiwa itu tersimpan dalam dimensi waktu. Kalau itu tidak diruntuhkan, tidak dilampaui, maka 2023 tetapi jiwa kita masih terjebak di sebuah event. Katakan itu waktu SD ya, waktu kita umur 6 tahun. Jadi dimensi waktu itu bukan tahun kalender ya. Kalau itu kan satuan waktu tuh. Jadi waktu sebagai dimensi, bukan waktu sebagai satuan ya. Itu kita perlu ini ya, kita perlu rapikan. Indah tertawa dia ya. Perempuan bayi yang nggak pernah dewasa. Kalau teman saya ini, kalau saya nggak berani bilang begini, nanti saya bermasalah lagi. Aduh. Semua laki-laki sama gitu ya. Jadi itu yang paling penting saya kira untuk malam ini ya, bahwa seluruh pengalaman jiwa itu tersimpan dalam dimensi waktu ya. Dan saya menduga mungkin ya sebagian orang itu seperti teman saya di Jogja itu gitu. Hanya butuh pemahaman sedikit sebenarnya. Langsung dia. Saya juga kaget. Gitu. Udah, kalau teori fisika katanya saya udah tahu semua. Saya bisa hitung semua. Makanya dia nggak mau diterapkan.
lakukan saja basic teorinya seperti apa. Nggak usah pakai terapi-terapi dan langsung paham ya. Jadi dia bisa membebaskan dirinya sendiri dari keterjebakan dalam dimensi waktu. Nah, LOC-nya next episode. Waktu itu saya belum ngomong-ngomong LOC gitu. Waktu itu saya lagi fokus belajar EFT waktu itu. Itu. Jadi, nah kemudian tuh yang perlu kita lihat sebenarnya memori apa sih yang telah tersimpan yang menjebak jiwa kita dalam dimensi waktu. Itu yang harus kita temukan gitu. Memori apa yang telah mengikat kita. Seperti itu. Itu harus diperiksa saya kira. Terus apa lagi ya? Jadi kita jangan fokus ke tampilan gitu ya. Saya kira namanya jiwa gitu ya. Namanya jiwa tuh siapa sih yang mau menderita gitu? Siapa sih yang nggak mau dapat pujian kan gitu ya? Cuma kan nggak mampu gitu. Nggak mampu. Makanya harapannya satu-satunya itu kita mesti mempelajari sendiri ya. Mempelajari sendiri peta progresif kesayaan itu gitu. Seperti itu. Jadi dari pandangan dimensi kelima, orang itu hanya tidak mengalir hidupnya karena dia terjebak dalam dimensi waktu. Itu dari pandangan dimensi kelima. Seperti itu. Dia hanya terjebak dalam dimensi waktu. Makanya kemudian itu yang kita perlu lakukan itu adalah menyembuhkan masa lalu kita gitu. Bukan kemudian langsung ke masa depan, enggak. Jadi kita tersangkut saja sebenarnya itu. Tersangkut dalam dimensi waktu. Seperti itu. Mungkin itu dulu kali bahasannya ya. Perkenalan gitu ya. Nanti kita coba ubek-ubek dimensi waktunya itu ada apa aja sih sebenarnya. Kok penderitaan nggak tuntas-tuntas, udah kayak banjir Jakarta. Iya Bang. Saya kira itu ya. Jadi biar kita punya punya kacamata. Bagaimana sih melihat penderitaan? Bagaimana sih melihat katakan tuh hal-hal yang ada jiwa tapi tidak mampu menjalankan fungsinya dalam dunianya. Itu kan sesuatu sebenarnya itu bukan hanya ancaman bagi keluarga Mbak Sani ya. Itu ancaman bagi kemanusiaan kita sendiri gitu. Tinggal nunggu bom waktu aja ini. Kata orang di kampung, kalau kamu nggak ngalamin, tunggu cucumu. Kalau kamu cucumu lewat, tunggu lagi cucumu gitu. Artinya memang bahwa kemanusiaan ini nih ya esensinya sama gitu. Esensinya sama. Jadi mari kita sambut kembali ini Mbak Sani. Selamat datang kembali di Sesama ya. Dan ini untuk seterusnya tetap Mbak Sani gitu ya.
biar kita tahu siklus alirannya ini seperti apa sih, kenapa sih belum selesai gitu ya. Dan saya kira ini masalah kemanusiaan nih, masalah kemanusiaan seperti itu. Nah, tapi paling enggak kita sudah lihat bahwa oke, dia hanya tersangkut dalam dimensi waktu jiwanya dan tidak bisa bebas gitu ya. Dan masyarakat tidak mampu melihat itu gitu, lalu mengutuknya. Kamu kenapa sih? Kepala udah difitrahin, isinya nggak ada. Kamu kenapa sih jadi manusia pisang, punya jantung tapi nggak punya hati? Yaitu apa namanya, tidak berguna lah ya, tidak berguna pandangan-pandangan semacam itu. Yang kita coba lihat dengan empati, kita bisa lihat ada apa sih di dalam dimensi waktunya itu, isinya apa sih memorinya itu. Itu ya Mbak Sani, paling enggak Mbak Sani punya empati gitu ya. Mungkin jangan dilihat dia sebagai suami, karena itu terlalu menyakitkan ya. Jangan juga dilihat sebagai mantan pacar, pasti nyesel. Apalagi dilihat sebagai bapaknya anak-anak, itu jangan. Tapi lihat dia dari kemanusiaannya gitu ya. Kalau Mbak Sani bisa menangisi kemanusiaannya, saya yakin sembuh sudah itu. Tapi kalau masih syukurin loh, nah itu sama-sama sakit kita. Seperti itu. Oke ya, itu dulu malam ini. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi. Iya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Answar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akhiri kelas kita malam ini. Insya Allah kita akan bertemu di minggu depan. Selamat malam, selamat beristirahat.